Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal habaib wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al mu'tabarah an-nahdiyah, hadratil mustasyarin, hadratil ru'asa'is syuriyah. Yang saya hormati Ibu Bupati Sragen, Ibu Nyai Hajah Dr. Yuni Sukowati, namanya panjang. Kusdinar ya, Ibu Hajah Dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati, hafidhullah fi sihatin daimah. Al-Habib Sayyidil Habib Zaidan ibn Haidar bin Umar ibn Yahya a'azzahullah. Bapak Wakil Bupati, Bapak Kiai Haji Suroto, hafidhullah biriayatih. Rois Syuriyah cabang NU Kiai Haji Riyad Mustafa dan Ketua cabang NU Sragen Kiai Haji Srianto, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kepala Kemenag, tokoh masyarakat, Badan Otonom NU, Muslimat Fatayat Ansor Banser Bagarnusa, Jam'iyatul Qurra wal Hufad, Jam'iyatul Turuk Al-Mutabarah An-Nahdi As-Sufiyah An-Nahdiyah, Pergunu, Isnu, Sadati wa Sayyidati, Ibnu dan IPPNU, Ashabi wa Jumalai, Abnai wa Banati, Ayyul Hudur. Alhamdulillah, saya bersyukur dan bangga bisa silatul arham dengan masyarakat Sragen, wabil khusus warga Nahdiyin Sragen. Mudah-mudahan silatul arham ini membawa barakatillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh warga Kabupaten Sragen. Hari Santri yang kita peringati merupakan kelengkapan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sebelum adanya Hari Santri, boten wutuh, tapi setelah ada Hari Santri, sejarah perjalanan bangsa Indonesia wutuh. Seakan-akan dulu santri tidak punya peran, kiai tidak punya andil dalam kemerdekaan Indonesia. Ternyata kalau kita lihat sejarah, kiai dan santri di samping TNI dan lain-lain sangat berperan besar memperjuangkan, merebut kemerdekaan Indonesia. Ringkas cerita, ini kalau nggak ringkas 2 bulan ceritanya. Ringkas cerita, tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka tahun 45. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, diproklamirkan oleh proklamator pemimpin besar Bung Karno, dan
Pak Hatta dan Jenderal Sudirman. Agustus merdeka, September awal Oktober ada berita bahwa Inggris akan mengirim pasukan namanya NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang maksudnya pasukan itu akan mencari tentara-tentara Belanda yang ada di dalam penjara yang dipenjara oleh Jepang. Jadi tentara Inggris ke sini mau mencari tahanan tentara Belanda yang dulu ditahan di penjara oleh Jepang. Dipimpin oleh Brigjen Malabi. Ternyata NICA senjatanya lengkap. Sampai-sampai pesawat tempur, membawa pesawat tempur. Oh ya, yang terhormat, ya Allah kelewat, anggota DPR RI Ibu Hajah Lulu, ini dari Dapil Sragen dan sekitarnya. Anggota DPRD Jawa Tengah Bapak Untung Wibowo, anggota DPRD Kabupaten Sragen. Banyak yang hadir ya. Mudah-mudahan jadi DPR terus lah. Dah. Ternyata pasukan NICA membawa senjata lengkap, sampai-sampai pesawat tempur. Ini berarti bukan hanya untuk mencari tahanan Belanda, ngejak perang ini. Maka Presiden Soekarno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman berunding. Iya iki, gimana baiknya ini? Ya kita lawan. Rame-rame dilawan tentara dan rakyat. Nah, tapi yang bisa mengerahkan rakyat siapa? Yang bisa memerintah atau mengajak rakyat agar melawan, siapa yang suaranya didengar oleh rakyat banyak? Oh, gak ada lagi yang suaranya, perintahnya bisa ditaati oleh rakyat adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama, dan kakeknya jawab, kakeknya Gus Dur, kakeknya Gus Dur itu. Maka Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman kirim utusan menghadap Mbah Hashim. Kiai, saya diutus oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Panglima Besar bertanya kepada Kiai. Tanya apa? Hukumnya membela tanah air. Gimana hukumnya? Paham buatan tanah air? Paham buatan tanah air? Nek buatan paham lemah karo banyu. Mana paham tanah air? Hukumnya membela tanah air itu bagaimana, Kiai? Bukan bela agama lu ya, bela tanah air. Kiai Hashim ngumpulakan kiai-kiai seluruh Jawa. Dari Banten Kiai Abdurrahman Menes Pandeglang, dari Bogor Ajengan Falak Pesantren Pagentongan, dari Jakarta Tuan Guru Marzuki, dari Cipinang, Cirebon Kiai Abbas, Semarang Kiai Ridwan, dari Sragen nggak ada tuh, dari Lasem Mbah Maksum, dari Kudus Raden Asnawi, dari Cepu Kiai Ihsan, dari Jember Kiai Mahfud Siddiq, dari Lombok Tengah Kiai Faisal. Tanggal 20 kiai-kiai kumpul di Jalan Bubutan Surabaya. Jalan apa? Bubutan. Rapat atau musyawarah sampai 2 hari. Keputusannya pada tanggal 22 Oktober, apa keputusannya? Bahwa membela tanah air hukumnya
fardu ain. Ngertos fardu ain? Setiap orang wajib, seperti wajibnya sholat 5 waktu, seperti wajibnya puasa Ramadan. Lanang, wadon, tua, enom, sugi, miskin, pinter, bodoh, wajib bela tanah. Bahasa Arabnya gini, man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid. Podo karo bela agama. Wa man khana li watonihi halalun damu. Barang siapa berkhianat terhadap tanah airnya, jadi mata-matanya Belanda, jadi mata-matanya Jepang, bunuh, kata Mbah Hashim. Tapi Mbah Hashim tidak mengatakan kafir, tidak, tapi boleh dibunuh. Ada orang Islam kok jadi mata-matanya Belanda, cecunguknya Jepang, begundanya penjajah, bunuh. Itu keputusan para kiai yang tertuang dalam resolusi jihad Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1940. Tanggal 25 Oktober pasukan Nika datang. Santri-santri Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya, Gresik, Madura siap menghadapi kedatangan Nika. Terjadi peperangan yang tidak seimbang, korban bergelimpangan sekitar kurang lebih 16.000. Pasukan santri dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet Cirebon. Komandannya itu Kiai Abbas dari Cirebon. Hati-hati sama orang Cirebonnya, hati-hati ya. Wakil komandannya Kiai Abdul Wahab Hasbullah dari Tambak Beras, Jombang. Mengambil markas komando di sebuah rumah di desa Siwalan Kerto, sekarang masuk kecamatan Waru, Sidoarjo. Dan terjadi peperangan seru. Nah, tanggal 10 November berhenti, perangnya berhenti. Tanggal 10 November, 10 hari itu. Kenapa berhenti? Karena Brigjen Malabi komandannya Nika mati, mobilnya meledak, Brigjen Malabi mati, ajudannya mati, supirnya mati. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi bukan tentara, ya santrinya Mbah Hashim, santri Tebu Ireng, namanya Harun. Siapa namanya? Harun. Hanya sayang Harun orang Melayu, malah pengeluruh meledaknya kaya apa, dikira mercon. Maka Brigjen Malabi mati, ajudan mati, supir mati, Harun pun orang Melayu, dikira petasan apa, polos banget santri ini. Ada lagi santri namanya Asy'ari, naik ke atapnya Hotel Orient, sekarang hotelnya masih wonten di Surabaya, namanya Hotel Majapahit sekarang namanya. Naik ke atapnya Hotel Orient, merobek-robek bendera Belanda, diganti dengan merah putih. Santri itu namanya Asy'ari, ditembaki dari bawah. Rupanya yang nembak kurang pinter, selamat dia. Bukan dia jatuh, bukan, yang nembak kurang pinter. Itulah yang terkenal dengan Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November. Ketika Presiden Jokowi kampanye periode pertama, dalam kampanye beliau mengatakan, kalau saya menang jadi presiden ada hari santri. Setelah menang, beliau rencananya mau menentukan hari santri tanggal 1 Muharram. Saya matur, waktu itu saya masih jadi ketua umum PBNU, kalau sekarang sudah bodolan. Pak, nyuwun sewu Pak, kalau tanggal 1 Muharram itu tanggal atau hari miliknya umat Islam sedunia. Tanggal pertama tahun Hijriah 1 Muharram. Jadi apa hari santri?
Kula usul tanggal 22 Oktober, di mana peranan kiai-kiai dan santri sangat besar mempertahankan NKRI. Nah, Presiden Jokowi merintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin agar mengumpulkan semua ormas Islam. FGD seminar lah di Hotel Salak Bogor dari jam 2 sampai jam 9 malam. Narasumbernya saya, Profesor Azimadi Azra almarhum, Dr. Abdullah Syarwani, dan Direktur Pesantren Kemenag. Semua ormas Islam, Al-Irsyad, PUI, Nahdlatul Wathon, Ittihad, Wasliyah, Mata Anwar, Muhammadiyah setuju sepakat hari santri tanggal 22 Oktober. Maka Presiden Jokowi menandatangani kepresnya menentukan hari santri tanggal 22 Oktober. Oleh karena itu, mari kita ramaikan hari santri. Mari kita syiarkan hari santri. Kenapa? Semangat juang, semangat resolusi Jihad Hasyim Asy'ari harus menjadi semangat perjuangan kita dalam membela negara. Siap? Siap bela negara warga NU? Orang penting ngandel aku. Siap bela negara NU? NU, warga NU wajib bela negara. NKRI berdasarkan Pancasila, negara nation state, negara kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 sudah final, tidak boleh diganggu gugat. Kita hidup tentram di bawah naungan negara Pancasila. Orang Islam mau sholat sampai benjut batu monggo, mau umroh tiap bulan monggo, mau haji tiap tahun monggo, hanya ngantri masalah lain kalau ngantri. Mau sedekah, mau zakat, mau hibah, mau wakaf monggo, mau puasa tiap hari monggo, bebas melaksanakan ibadah di dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Mau bangun pesantren, madrasah, mau ngadain maulid Nabi, istighosah, sholawatan, monggo. Bupatinya pun datang, luar biasa. Padahal kita hidup di negara Pancasila, bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi kita umat Islam bebas sebebas-bebasnya mengamalkan syariat paham boten? Semangat bela negara harus membara, harus selalu hidup di setiap jiwa warga Nahdlatul Ulama. Itu arti daripada memperingati hari santri. Lapal santri jadinya asalnya dari cantrik. Cantrik itu artinya yang menghafal kitab suci, menghafal Mahafad Gita, Rigveda, Upanishad, namanya cantrik. Setelah Islam namanya artinya yang hafal Quran. Santri. Lah kalau hafalnya kulhu falak nas, ya santri kulhu falak nas. Paham betul? Yang penting ada hafal Qurannya lah. Hafal kulhu falak nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawati wal ardh, la ilaha illallah, subhanallahil azim, Al-Fatihah, berkat. Mantap. Setuju? Masuk. Ibu namanya santri berat, penting, berkat itu penting. Berkat itu halalan, thayyiban, mubarakan. Ayah saya selalu kalau diundang kenduri pulang bawa berkat. Anaknya 5 laki-laki semua. Mangan berkat, telur separoh, daging setunggal iris, ayam setunggal iris, rambutan setunggal, jeruk setunggal, pisang setunggal, rebutan anak 5 niku. Nek wis selesai makan melayu dolan kabeh. Alhamdulillah mboten kula sombong nggih. Anake bapak kula 5 niku ya orang bodoh-bodoh amat lah.
kakak kula Kiai Ja'far, Ketua Majelis Ulama Cirebon, adik kula Mustafa Akil, Rais Syuriah PBNU atau Saniki, mantune Mbah Mun, adik kula malih Ahsin, adik kula malih Amullah, S1 Al-Azhar Mesir, lumayan, orang bodoh-bodoh amat. Itu berkat dipakani, berkat. paham betul? Nah, di samping ini Hari Santri juga mengadakan Zikra Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Jakarta, Seragen betul nonton. Di Jakarta ada orang yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Wonten Seragen. Wonten betul nonton ya. Masya Allah. Ada yang mengatakan mengadakan Maulid Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Di waktu zaman Rasulullah boten wonten, bid'ah namanya. Sesuatu yang tidak dilakukan zaman Rasulullah namanya bid'ah. Jadi Maulid Nabi itu waktu zaman Rasulullah nggak ada. Ini orang nggak baca sejarah ini. Orang nggak baca sejarah ini. Kalau saya, setahu saya fakta sejarah, betul sanggup dalil, nangge fakta sejarah mawon. Banyak sekali para sahabat berlomba-lomba ngarang menggubah syair yang isinya memuji-muji Rasul. Lah Maulid Nabi itu kan muji Rasulullah. Yang dibaca oleh Habib Zaidan muji-muji Rasulullah. Paham betul? Quran saja muji Rasulullah. Ngomong Seragen ora oleh muji Rasulullah. Quran mau muji Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin, sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Quran ini. Nah, beberapa sahabat memuji Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten larang niku. Di antara yang terkenal, di antara salah satu yang muji-muji dan Muhammad terkenal namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Coba, kalau angel jenenge wis. Biasanya Toto, Edi. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma datang ke Masjid Madinah. Rasulullah baru saja selesai sholat subuh. Masih wonten jamaah masih kumpul. Ka'ab datang memuji-muji Rasulullah. Inna Rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhumu bin nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idhanil. Kalau saya baca semua nanti sampai subuh baca ini terus nanti. Artinya apa itu? Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, orang mulia, orang sukses, yang sukses memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kejahatan, antara keadilan dan kezaliman. Datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani berakhlak mulia. Walhasil orang ini memuji-muji Rasulullah. Rasulullah boten ngendikan jangan muji-muji saya bid'ah. Enggak tuh. Jangan muji-muji saya bid'ah. Enggak tuh. Malah Rasul tersenyum. Kemudian memberi hadiah. Apa hadiahnya? Selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi kemulan spraynya lurik-lurik. Nih dikasihkan pada Ka'ab bin Zuhair. Berarti Kanjeng Nabi senang mendengarkan pujian walaupun tidak meminta, tapi tidak melarang.
Lah selimut yang bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau tidak percaya, siapa yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, Istanbul, masuk Museum Topkapi. Saya sudah 4 kali ke Turki, masih ada, masih utuh disimpan burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Percaya betul? Percaya betul? Yang tidak percaya, ayo ke Turki dengan saya, tiketnya tunggu dewe. Bukti fakta sejarah. Ini namanya fakta sejarah, gak bisa dibantah kalau fakta sejarah. Beda dengan dalil, perang dalil jadinya. Kalau ini enggak, fakta sejarah. Paham boten? Nah setelah itu, kalau ada syair yang isinya memuji-muji Rasulullah, disebut Qasidatul Burdah. Apa? Burdah ada 4 jilid, dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Tapi yang terkenal di Indonesia, wong Sragen apal Taurat, Burdah karangan Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri. Beliau orang Iskandariyah Mesir. Stroke 1 bulan, lumpuh 1 bulan, ngimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan nate ngimpi jumpa Rasulullah? Dereng. Nek jumpa gendruwo? Sering. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan. Saya ingin menggubah ngarang damel syair isinya muji-muji panjenengan. Ya silahkan bikin, kata Rasulullah. 1 minggu jumpa lagi dalam mimpi. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, aku pengen krungu. Dibaca. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum. Wa masaha jasadahu. Kanjeng Nabi musab-musab badannya Abu Sa'id Al-Busiri. Fata'affa fauron, langsung waras. Percaya mboten? Mana itu burdahnya, apal mboten? Orang Sragen apal mboten? Wah pantesan dia janda gak payu-payu orang apal burdah. Amin tadakuri jironim bidi salami mazat tadam anjawa min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barku fi dhulma'i min idami fama li'ainayka in qulta fufahamata wa ma liqalbika in qulstastafik yahimi ayas sabu annal hubba mukatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi. Betul apa betul? Sing apa loh pawe saya? Ojo dibanting kayak apa ya itu ya? Apa artinya? Amin tadakuri jironim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau kangen, rindu, mabuk cinta pada perempuan yang ada di desa di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas bertiup angin kencang di desa Kadhimah? Atau kau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering nangis terus? Pasti kamu lagi mabuk cinta, pasti kamu lagi gendeng kena asmara. Itu artinya itu. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar aku lagi mabuk cinta, lagi kangen seseorang sampai rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kau kangeni, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih sedang kau kangeni sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur? Yang sedang ku kangeni
yang sedang kurindukan adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlina minhu wala na'ami huwal habibul ladhi ya syafa'atu likulli hawlin minal awali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang ku kangeni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu alamid dunya wa alamil akhirah, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, yang bisa memberi syafaat kepada kita semua. Muhammad bin Abdullah, apal buatan jenengan? Ayo melu, ayo bareng, ayo. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falim bin Abir bin Al-Fahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Batu Salih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anus bin Syith bin Adam alaihissalam. Apal boten? Boten. Nah, leluhurnya Kanjeng Nabi yang saya sebut tadi dijaga oleh Allah dan jelas terang benderang. Leluhur Kanjeng Nabi jelas boten? Jawab, jelas boten? Leluhur panjenengan? Boten. Boten. Di sana anak sopo sama? Putune sopo sampai kok enggak jelas? Leluhur Kanjeng Nabi jelas boten? Leluhur panjenengan? Jelas? Ayo sebut 10. Ayo sebut. Apa? Leluhur Kanjeng Nabi dijaga oleh Allah. Hafizul ilah karamatan Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarakus sifah hafalam yusibum aruf min adamin wa ila abihi wa ummihi. Hafizul ilah, Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi dari Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Leluhur Kanjeng Nabi dari Nabi Adam sampai bapak dan ibunya tidak ada yang pernah berbuat zina. Tarakus sifah. Kenapa? Karena Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun sampai putra-putranya pun cucu-cucunya, sampai Syekh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pindah ke Said Abdullah, Said Abdullah pindah ke rahimnya Siti Aminah. Paham betul? Saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bayyah wa badara badruhu fi jabin jaddihi Abdul Muttalib wa ibni Abdillah Athillahumma qabrul karim. 1 jam 11. 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 1 jam 11
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nur Muhammad mengalir, saratun sara nurun nubuwah. Nur Muhammad mengalir dari Nabi Adam sampai ke bapaknya dan ibunya. Maka dikandung oleh ibunya 9 bulan. Kemudian Nur Muhammad lahir. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran dan ka'annahu badru fi tamami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Setelah 9 bulan lahir Rasulullah sajidan sujud. Di Sragen wonten bayi lahir sujud. Wonten boten? Wonten nami panjenengan boten sumerep mawon. Barangkali ada di Sragen juga lahir sujud. Kanjeng Nabi waktu lahir sujud. Umay Siti Aminah terang benderang waktu Kanjeng Nabi lahir. Ka'annahul badru fi tamami, seakan-akan rembulan. Dari kejauhan Abu Lahab melihat ke Umay Aminah, ada apa ya? Kok terang banget? Abu Lahab, pamannya Kanjeng Nabi. Abu Lahab itu sedulurnya bapaknya. Ada apa rumahnya Aminah kok terang banget? Akhirnya Abu Lahab perintah budaknya, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa sih kok terang banget? Suwaibah pergi, gak lama datang. Syekh, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki, dikasih nama Muhammad. Abu Lahab senang, dia punya anak laki-laki. Suwaibah, sekarang kamu bebas, bukan budak lagi, merdeka kamu, bukan budak lagi. Saking senengnya Abu Lahab. Nah, Abu Lahab yang senang karena lahir Nabi Muhammad sepisan seumur urip. Bahkan Abu Lahab kafir, pasti mlebu neraka. Nanti di neraka kalau hari Senin dikeluarkan. Setiap hari Senin. Ini dino Selasa dibawa ke mana neraka. Nah Senin dintas keluarkan. Nah Selasa balik ke mana nang neraka. Nah Senin dikeluarkan dari neraka. Karena Abu Lahab menghormati lahirnya Nabi Muhammad. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang sudah pasti masuk neraka hari Senin dintas karena gembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Lah bagaimana pahalanya orang Sragen yang setiap malam Jumat mengadakan baca maulid Nabi? Akekah baca maulid, omanyar baca maulid, munggah pangkat baca, anaknya lulus munggah, anaknya lulus baca maulid, dagangnya untung baca maulid. Paham betul? Wong Sragen sing rajin baca maulid seperti apa pahalanya? Abu Lahab sepisan seumur mawon nek dino Senin dientas dari neraka. Wong Sragen yang selalu baca maulid yakin boten bakal mlebu neraka. Mati. Mati. Mungkin asal mati nggawa tauhid, mati nggawa iman Islam. Wa mata muwahhida. Orang rajin baca maulid dan mati nggawa iman Islam husnul khotimah tidak bakal masuk neraka. Insya paham boten? Kanjeng Nabi mangke di akhirat di mahsyar sujud ora tangitang suwi banget sampai Gusti Allah perintah Muhammad irfa' ra'sak, wis cukup sujude aja suwe-suwe. Apa sing njaluk apa? Kanjeng Nabi nyuwun umat kula sing mati nggawa tauhid, nggawa iman Islam, jangan ada yang disiksa. Ya sudah kata Allah, ya wis kata Allah. Jadi asal orang itu mlebu mati nggawa iman Islam, insyaallah mboten bakal mlebu neraka.
qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u nabiyyun hashimiyyun abtahiyyu syama'ilu samahatu wal wafa'u. Apa artinya? Saya membaca surat Wadduha. Apal bu surat Wadduha? Apal ya? Di dalam surat Wadduha ada ayat bunyinya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, Allah bakal maringi kamu apa saja yang kamu minta asal kamu senang, asal kamu legolah, senang, puas, ridho. Hasyaka Rasulullah tarda wa fina man adwisa'u. Tidak mungkin Kanjeng Nabi lego, ridho nek ono umate disiksa nang neraka. Maka Kanjeng Nabi nyuwun semua umat Muhammad yang mati nggo iman Islam semuanya min ahli jannah. Khususnya wong Sragen, warga Nadin percaya mboten? Percaya mboten? Ya. Sing percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Amin. Sing ora percaya mahrumuna an syafaati. Pasti ora bakal dapat syafaat Rasul. Sing ora percaya. Saya nggak maksa. Percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa. Tapi yang percaya dapat syafaat Rasulullah. Sing ora percaya tidak dapat syafaat Rasulullah. Monggo jenengan pilih percaya mboten. Oh. Mari dalam Maulid Nabi ini kita tiru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi niku orangnya toleran, pemaaf. Di kota Madinah itu ada orang Islam pendatang, ada orang Islam pribumi, ada Ansor, ada Muhajirin, ada non Muslim Yahudi. Oleh Kanjeng Nabi diperlakukan sama. Orang delok Islam, orang delok Yahudi, sing benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Penduduk Madinah waktu itu orang Yahudi non Muslim juga banyak. Ada orang Arab, ada yang bukan Arab, orang asing, diberlakukan sama oleh Rasulullah SAW dengan adil, dengan benar. Rasulullah memimpin masyarakat Madinah. Setelah 8 tahun Kanjeng Nabi teng Madinah pulang ke Mekah. 10 tahun ini diikuti oleh sahabat puluhan ribu. Sebelum masuk kota Mekah berkemah dulu di luar kota. Orang Mekah, Abu Sufyan melihat, ya Allah, Muhammad sahabatnya puluhan ribu, besok mau masuk ke Mekah, besok Mekah bumi hangus, besok Mekah berdarah-darah, Muhammad akan balas dendam besok. Begitu pagi Nabi Muhammad masuk kota Mekah dengan puluhan ribu sahabat. Memang ada sahabat yang yel-yelnya begini, al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi, yang dulu menyiksa kita siksa lagi, yang dulu menyakiti kita sakiti lagi. Nabi mendengar, siapa itu? Salah, enggak begitu. Yang benar al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari rekonsiliasi. Hari ini hari kasih sayang, hari silaturahim, nyambung kembali sedulur. Karena seluruh kota Mekah sedulur kabeh karo Kanjeng Nabi. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua. Tidak balas dendam. Orang Mekah yang tadinya ketakutan keluar dari rumah menyalami Kanjeng Nabi. Bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, anak dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Mulia apanya?
Kanjeng Nabi sing sifatnya ngoten niku dipuji karo Gusti Allah. Coba yang muji Gusti Allah dudu manusia dudu. Dimuji sinten? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu ramah, kamu santun, kamu halus Muhammad, kamu pemaaf, maka mereka orang Mekah simpati padamu. Orang Mekah semua masuk Islam karena senang dengan akhlaknya Rasulullah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu Muhammad kasar, congkak, sombong, bawa pentung, sweeping, takbir. Wonten ban sliding motor niku. Wonten kasar, congkak, sombong, sweeping, bawa pentung, terus takbir. Niscaya pasti lan faddu min haulik. Orang Mekah akan lari meninggalkan kamu Muhammad. Gak masuk Islam. Apa itu Islam? Teroris. Apa itu Islam? Radikal. Apa itu Islam? Menghalalkan darah, haus darah orang Islam-Islaman. Saumpama kamu congkak. Tapi kamu Muhammad, fa'fu anhum, maafkanlah orang Mekah Muhammad yang dulu menyakiti kamu, membunuh sahabat Yasir, membunuh sahabat Sumayyah, menyiksa Bilal, menyiksa Suhaib Ar-Rumi, menyiksa Mus'ab bin Umair. Maafkan Muhammad. Saged panjenengan niru akhlaknya Kanjeng Nabi? Jawab. Saya jauh-jauh dari Jakarta nggak mau jawab. Saged siap panjenengan niru akhlaknya Kanjeng Nabi? Siap. Ya Allah, orang yang kemarin nipu saya 5 juta, saya maafkan. Saged? Insya Allah. Jawab. Orang yang kemarin mencuri sepeda motor panjenengan, saya maafkan. Saged? Saged boten? Kanjeng Nabi memaafkan orang Mekah yang dulu membunuh, yang dulu menyiksa, yang dulu menghina, yang dulu menyakiti, yang dulu mengusir Kanjeng Nabi dari Mekah. Dimaafkan. Saged panjenengan? Insya Allah. Kok mboten jawab ya Allah? Boten namung memaafkan, wastaghfir lahum, dan mintakan ampun kepada Allah. Orang yang kemarin menyakiti kamu Muhammad, mintakan ampun kepada Allah. Saged panjenengan? Yang kemarin nipu panjenengan 10 juta, dongake karo Gusti Allah muga-muga diapura dosane. Saged? Yang kemarin mencuri kebo panjenengan, sapi panjenengan, mencuri sepeda motor panjenengan, panjenengan dongake muga-muga dosane diapura. Saged? Ya. Panjenengan akhlaknya saya mboten. Kok takon iki? Panjenengan akhlaknya saya mboten? Jawab yang keras. Panjenengan akhlaknya saya mboten. Coba tenang ta ora iki? Coba. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012, setengah bulan muter-muter kota Melbourne, Brisbane, Adelaide, Sydney, muter-muter dengan istri saya. Hari terakhir mau pulang, saya jalan-jalan ke pasar, toko cili-cili, beli oleh-oleh, anduk, kaos, gantungan kunci, dapat 2 kresek, 2 kardus lah. Ya pulang ke hotel, diberesin oleh-oleh. Setelah beres oleh-oleh, HP saya tidak ada. Saya cari kasur tak ulak-walik, pojok-pojok, ora-ora HP kula. Wah, hilang wis HP. Hilang wis ben ora apa-apa lah, tuku maneh. Ya udah. Mau tidur jam 9 malam, ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel dan ada orang laki-laki membawa HP saya.
mengembalikan, Pak, HP Bapak tertinggal di toko saya, ini saya kembalikan. Kira-kira kalau HP ketinggalan warung Sragen, ya kira-kira simpen seno. Balik. Kira-kira piye? Balik ke. Katanya saya akhlaknya dia tuh. Balik ke dong. Kerjanya saya akhlaknya. Saya itu betul bohong, betul ngomong kosong. Saya itu kejadian. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, negara Islam, masyarakat Islam. 6 ormas, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, Atal Anwar, Syarikat Islam, RT. Di sana 5 hari. Di ibu kota Mali, Tembaktobo, Pak, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk halaman, tidak ada sepeda motor masuk ke rumah, kuncinya masing gantung nang sepeda motor. Kira-kira nang Sragen ono wong ninggal sepeda motor nang pinggir dalan, kuncinya masih gantung, piye? Jalan. Aman. Katanya saya begitu. Saya itu betul ngomong kosong, betul. Fakta ini. Itu di negara Mali aman, tidak ada pencuri, tidak ada garong, tidak ada penjamret. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Tergantung apa? Bukan agama. Akhlaknya baik, martabatnya tinggi. Akhlaknya bejat, martabatnya hancur. Contoh, negara Afghanistan, panjenengan mireng niku dengan 100% Muslim, ahli sunnah, madhab Hanafi, tarekat Naqsyabandiyah. Sudah 40 tahun perang saudara, bom meledak, lagi maulid Nabi dibom, sholat Jumat dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani dipateni. Sampai sekarang tidak aman. 100% Muslim padahal. Panjenengan pengen jalan-jalan persir, piknik tengah Afghanistan, pengen goa anak, goa putu, jalan-jalan Afghanistan, pengen. Padahal 100% Muslim padahal. Suan Sulipun Jepang, agamanya nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen, Katolik bukan, Hindu, Buddha bukan, Konghucu bukan, Islam bukan. Agamanya apa? Namanya agama Shinto, agama lokal. Tapi negara itu aman, tertib, taat aturan, pejabat tidak ada korupsi, hak asasi manusia terlindungi, adil, aman. Saya sudah 2 kali ke Jepang, malam-malam jalan-jalan dengan istri saya, aman, gak ada apa-apa. Panjangan pengen jalan ke Jepang? Ingin? Coba, padahal bukan orang Islam padahal. Jadi akhlak apa agama yang penting? Akhlak. Agama dengan akhlak penting mana? Akhlak. Panjenengan duwe tonggo sebelah wetan, Pak Haji, sholat nang masjid rajin, tapi mulutnya kotor, suka nyaci maki, suka bentak-bentak, dengan tetangga sombong, takabur, pelit, seneng boten. Pak Haji itu padahal jenengan dia tonggo sebelah lor, Kristen, Cina, tapi orangnya ramah, baik, suka menolong orang, santun, tawadu, rendah hati orangnya, senang. Nah itu orang Kristen padahal. Paham boten? Oleh karena itu monggo orang Sragen akhlaknya harus baik, akhlaknya harus mulia. Mari kita tegakkan kejujuran. Paham? Sifatnya Kanjeng Nabi sing wajib niku pinten? 4. Kanjeng Nabi wajib bersifat sidik, jujur. Ono sing jawab, Kanjeng Nabi wajib jujur, awake dhewe dudu nabi. Tadi
orang wajib. Kanjeng Nabi wajib sifatnya jujur sidik. Awake dhewe orang wajib. Wah, itu Nabi kok. Paham kan? Nah, sifat sidik satu hilang, rusaklah tatanan kehidupan ini. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, hancurlah tatanan kehidupan ini. Minyak goreng tidak ada, padahal Indonesia produsen nomor 1 penanam sawit. Oh iso gak ono minyak goreng, hilang minyak goreng karena hilangnya sidik. Paham kan? Duit negara dikorupsi karena hilangnya sidik. Polisi boten jujur, hakim boten jujur, jaksa boten jujur karena hilangnya sidik. Paham boten? Suami istri pegatan karena suami boten sidik, atau istri boten sidik. Ayo singkatan boten sidik, suami apa istri? Istri. Istri. Suami dan istri gak jujur, kehilangan sidik, berantakan. Negara kehilangan sidik, berantakan. Hanya satu sifat sidik loh nih. Paham betul? Oleh karena itu insya Allah orang Sragen semuanya, pemerintahnya dan masyarakatnya semua bersifat sidik. Niki mangke nek wafat nek pejah manggon nang iringane kan Gusti Allah, tempat duduk, tempat istirahat namanya maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Panggonan jenenge panggonan sidik teng sandinge Gusti Allah.